我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。 Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battletoads Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini, dan buat kalian yang baru datang jangan lupa subrek dan nyalahin lontongnya. Jangan lupa juga bagiin video ini ke kawan-kawan. Kuilah kita lanjut perjalanan Xiaoyan yang sudah mendapatkan 3000 Burning Flame. Setelah mendapatkan api esensi 3000 Burning Flame, Xiaoyan pun melebarkan mulutnya dan menelan kumpulan api ungu hitam ke perutnya. Api esensi baru saja masuk ke dalam tubuhnya, tiba-tiba gelombang panas yang membakar diam-diam menyebar dari dalam. Xiaoyan dengan cepat menyilangkan kakinya dan duduk hingga akhirnya api hijau giok dan api ungu hitam menyembur keluar dari pori-pori Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan perlu menyempurnakan 3000 Burning Flame sepenuhnya dan kemudian menggabungkannya dengan Glaze Lotus Heart Flame. Barulah kemudian Xiaoyan perlu mengaktifkan mantra api dan mengembangkannya sekali lagi. Meskipun Xiaoyan telah memperoleh kendali api 3000 Burning Flame karena keberadaan segel naga, namun nyala api ini cukup tinggi di peringkat api surgawi. Api ini telah terbentuk setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan memiliki kebanggaan tersendiri dan tak dapat terkikis dengan mudah. Cukup banyak waktu yang akan dibutuhkan untuk menyempurnakannya. Saat itu, Xiaoyan telah menghabiskan 2 tahun di bawah tanah untuk memperbaiki Fallen Heart Flame. Mungkin tidak akan memakan waktu lama kali ini, tetapi sepertinya hal itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Meskipun Xiaoyan dengan jelas mengerti memperbaiki 3000 Burning Flame akan membutuhkan waktu yang lama, namun ia tidak berharap bahwa setengah tahun akan berlalu. Sementara itu di sisi lain diceritakan 3 hari setelah wilayah bintang ditutup, dokter peri kecil bersikeras meminta 3 kepala besar untuk membuka wilayah bintang dan menyelamatkan Xiaoyan. 3 kepala besar pun tidak dapat menghentikannya, dan dengan mediasi dari Xuan Yi, wilayah bintang pun dibuka pada hari ketiga. Namun lautan api yang mengerikan melonjak seperti binatang prasejarah saat pintu dibuka. Jika 3 kepala tidak bersiap, kemungkinan besar akan mengakibatkan bencana yang dahsyat. Dengan situasi yang terjadi, dokter peri kecil tidak dapat meminta 3 kepala besar untuk membuka pintu lagi, meskipun mereka sangat cemas di dalam hatinya. Beruntung Xian memiliki kemampuan untuk merasakan keberadaan Xiaoyan dengan segel yang berada di tangan Xiaoyan. Jika tidak, ia kemungkinan akan mengalami kesulitan menanggung siksaan selama periode waktu ini. Sekitar 1 bulan setelah pintu dibuka pertama kali, 3 kepala besar pun berinisiatif kembali untuk membuka wilayah bintang. Kali ini Xuan Kongzi telah masuk sendiri, namun ia akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah berada di dalam selama 5 menit. Karena wilayah bintang ditutup, suhunya pun luar biasa tinggi. Bahkan dengan kekuatannya, ia hanya mampu melakukan perjalanan 1000 meter sebelum tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Hati semua orang secara bertahap tenggelam ketika mereka melihat keadaan menyedihkan dari Xuan Kongzi. Bahkan dengan kekuatannya, ia tidak dapat bertahan lama di wilayah bintang. Dengan begitu, mereka berpikir jika hanya dengan mengandalkan kemampuan Xiaoyan, kemungkinan ia tidak akan selamat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mulai berhenti berharap bahwa Xiaoyan masih hidup. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas pelan. Siapa yang mengira juara pil gathering ini akan berakhir dengan nasib yang seperti itu? Sementara banyak orang yang menghela nafas pelan, interior wilayah bintang yang seperti kematian sedikit memancarkan fluktuasi untuk pertama kalinya. Suhu yang menakutkan di dalam wilayah bintang yang diciptakan oleh api ungu hitam terus meningkat. Sosok pemuda kurus duduk bersila di wilayah kosong dengan api ungu coklat yang sangat dalam naik dari tubuhnya. Api semacam ini melekat padanya, dan setiap kali api nyala bergejolak, itu akan menyebabkan lautan api ungu hitam yang tak berujung berfluktuasi. Pada saat ini benang api ungu coklat terus-menerus keluar dari tubuh Xiaoyan yang sedang bermeditasi. Api ini melilit dan bergerak hingga akhirnya mereka samar-samar membentuk naga api ungu coklat yang panjang beberapa ratus meter. Tak lama naga pun meraung bersamaan dengan ledakan sebelum akhirnya naga pun masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Sepasang mata yang telah tertutup rapat selama setengah tahun akhirnya bergetar ketika naga raksasa memasuki tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun kemudian dibuka secara perlahan setelah masuknya naga. Api ungu coklat segera menyala di dalam mata Xiaoyan yang pekat, dan 2 cahaya api keluar dari matanya.
Mereka tampak seperti dua laser saat mereka dengan paksa menciptakan area bebas api setinggi 200 meter. Lautan api seketika bergejolak saat cahaya api bergegas berlalu. Tak lama nafas yang luar biasa panas segera dimuntahkan dari tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan pun perlahan menundukkan kelapanya dan mengepalkan tangannya sebelum bertanya-tanya apakah akhirnya semua ini telah berhasil. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan seketika sekelompok api ungu coklat tiba-tiba muncul. Api ini adalah api surgawi baru Xiaoyan yang merupakan penggabungan 3 api surgawi, yakni 3000 Burning Flame, Fallen Heart Flame, dan Green Lotus Core Flame. Xiaoyan pun seketika tersenyum melihat api baru di tangannya sebelum akhirnya bergumam karena terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi, maka itu akan disebut dengan 3000 Lotus Heart Flame. Setelah itu Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan menyerap kembali kumpulan api ungu coklat ke dalam tubuhnya. Tak lama Xiaoyan pun merentangkan tubuhnya dengan kepala yang terangkat dan teriakan yang jelas bergema di wilayah bintang. Teriakan panjang bersamaan dengan tulang-tulang di sekujur tubuh Xiaoyan yang tiba-tiba meledak pada saat ini menyebabkan auranya naik dengan kecepatan yang mengejutkan. Bersamaan dengan peningkatan mendadak aura Xiaoyan, lautan api ungu hitam menjadi luar biasa liar dan ganas. Nyala api tersebut seperti gelombang pasang di dalam lautan saat mendesis secara keluar. Beberapa tornado api selebar ribuan meter terbentuk di sekitar Xiaoyan dan banyak naga api berlama-lama dan meraung di luar badai. Aura di tubuh Xiaoyan pun terus melonjak menembus kekuatan Dozong bintang 4, 5, 6, dan seterusnya. Aura pun benar-benar melonjak melepaskan semua kekuatan yang terkandung di dalam tubuh Xiaoyan. Setelah banyak lonjakan yang terjadi, Xiaoyan pun dengan lembut mengepalkan tinjunya. Perasaan kekuatannya yang melonjak ini menyebabkan Xiaoyan merasakan dorongan untuk menghancurkan ruang yang ada. Xiaoyan pun merasakan doki di dalam tubuhnya hingga tanpa sadar senyum pun terbesit di sudut mulutnya. Xiaoyan pun bergumam apakah ia saat ini sudah mencapai tingkat bintang 9 Dozong. Xiaoyan merasa sangat puas dengan kondisinya pada saat ini. Setelah itu mata Xiaoyan tiba-tiba meluncur ke arah Sky Demon Puppet di sisinya dan ia langsung terkejut. Pada saat ini boneka tersebut memiliki warna emas gelap. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah boneka ini telah mengalami penyempurnaan dalam suhu tinggi. Suhu di dalam wilayah bintang saat-saat sebelumnya benar-benar sangatlah tinggi. Jika ia tidak berhasil menelan 3000 Burning Flame, kemungkinan nasibnya tidak akan lebih baik. Xiaoyan pun masih terus memperhatikan Sky Demon Puppet sebelum akhirnya ia melambaikan tangannya dan mengembalikan Sky Demon Puppet ke dalam cincin penyimpanan. Mata Xiaoyan segera mengamati lautan api ungu hitam yang telah menyebar di wilayah bintang ini. Semua ini telah terbentuk dari energi yang diserap oleh 3000 Burning Flame selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan sia-sia untuk meninggalkan mereka begitu saja hingga akhirnya Xiaoyan pun sedikit tersenyum. Telapak tangan Xiaoyan pun segera menghadap lautan api sebelum akhirnya tiba-tiba mengepal. Bersamaan dengan itu kekuatan hisap yang mengerikan pun segera melonjak ke segala arah. Akhirnya gelombang demi gelombang api ungu hitam yang megah pun berubah menjadi banyak pilar api yang melesat ke telapak tangan Xiaoyan. Sebuah pusaran api berukuran 100 meter terbentuk di atas telapak tangan Xiaoyan. Banyak pilar api terus mengalir ke pusaran ini dan pusaran itu berputar dengan kecepatan yang semakin menakutkan. Setelah setengah jam berlalu, tiba-tiba cahaya api meletus menjadi gelombang cahaya yang menyilaukan sesaat kemudian. Dengan segera cahaya pun menyebar dan manik-manik ungu hitam seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangan Xiaoyan. Manik-manik ini berwarna ungu hitam dengan beberapa garis aneh yang samar di permukaannya. Ada beberapa nyala api yang menyala dan bergolak di manik-manik yang agak transparan ini. Xiaoyan menghela nafas lega ketika ia melihat manik-manik ungu hitam yang telah terbentuk. Keringat dingin muncul di dahinya dan dari kelihatannya pembentukan benda ini tidak semudah yang dibayangkan. Manik-manik semacam ini yang terbentuk dari pembentukan api disebut manik petir api. Xiaoyan telah menemukannya di beberapa gulungan yang ditinggalkan oleh Yao Lao dan benda ini bisa dibilang cukup unik. Diperlukan teknik khusus untuk mengkompres api secara ekstrim hingga akhirnya itu membentuk manik-manik tersebut. Meskipun Fire Lightning Bead ini sedikit merepotkan dan bahaya untuk dibuat, namun kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan benda ini ditentukan oleh kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kekuatan 3000 Burning Flame adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan. 3000 Burning Flame adalah api yang terbentuk dari kekuatan bintang yang besar dan perkasa. Oleh karena itu, api tersebut adalah bahan yang sempurna untuk digunakan membuat Fire Lightning Bead.
Berdasarkan tebakan Xiaoyan, manik petir api yang ia ciptakan dengan 3000 Burning Flame bisa meledakkan bahkan seorang elit Dozun ke dalam keadaan yang menyedihkan. Jika Xiaoyan tiba-tiba menggunakan serangan ini saat bertukar pukulan dengan orang lain di masa depan, maka hal itu akan berakhir dengan efek yang mengejutkan. Setelah itu, Xiaoyan yang sedikit kelelahan pun segera duduk dan melakukan latihan hingga setengah jam kemudian, sebagian besar doki di dalam tubuhnya yang kelelahan telah pulih. Tak lama Xiaoyan pun terkejut menemukan mantra api pada saat ini telah mencapai tingkat kelas di atau bumi. Kemampuannya untuk menyerap dan memurnikan energi juga pasti melonjak. Di masa lalu Xiaoyan membutuhkan setengah hari untuk memulihkan doki di dalam tubuhnya. Namun saat ini ia hanya membutuhkan kurang dari 1 jam dan ini adalah bagian dari manfaat yang dibagikan oleh evolusi mantra api. Setelah itu Xiaoyan pun berdiri dan matanya menyapu interior wilayah bintang sebelum berjalan ke arah di mana pintu spasial berada. Xiaoyan pun bergumam bahwa saat ini sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk segera pergi. Sementara itu di sisi lain banyak mata yang muram dan cemas berkumpul di langit bersamaan dengan Xiaoyan ketika ia menyempurnakan Fire Lightning Beats. Distorsi intens telah muncul di sana dan ada panas samar yang menyebar darinya menyebabkan semua suhu di sekitar Pil Tower naik. Orang-orang dari Pil Tower jelas menyadari tempat apa yang ada di langit itu dan itu adalah wilayah bintang yang telah menjadi tempat terlarang Pil Tower. Semua orang masih ingat cara menyedihkan Xuan Kongzi ketika ia melarikan diri darinya setengah tahun yang lalu. Selain itu, jika nyala api di dalam wilayah bintang benar-benar meletus, maka kota Pil Suci kemungkinan akan berubah menjadi kota kematian yang hancur dalam sekejap. Trio Xuan Kongzi berdiri di langit dengan ekspresi yang serius sebelum akhirnya berteriak, "Semua orang di bawah level Do Huang dipersilakan mundur. Para ahli yang tersisa harus bersiap untuk membentuk formasi dan melindungi kota Pil Suci." Pada saat ini mereka dapat merasakan bahwa wilayah bintang telah menjadi luar biasa kejam dan jika itu meletus pada saat seperti ini, itu akan menyebabkan bencana besar. Bencana semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Pil Tower tidak mampu menanggungnya. Tak lama Xuan Kongzi pun melirik ke arah dua tetua lainnya dan meminta mereka untuk memperkuat segelnya. Keduanya pun mengangguk dengan wajah muram karena mereka dengan jelas memahami kekuatan destruktif yang akan turun jika wilayah bintang meletus. Di sisi lain, Tianhuo Zhenzi segera bertanya kepada dokter peri kecil apa yang harus mereka lakukan. Apakah pada saat ini mereka juga harus ikut pergi? Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan dari Tianhuo Zhenzi. Ia pun dengan lembut menjawab bahwa ia akan menunggu Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Tianhuo Zhenzi pun hanya mampu menghela nafas sebelum akhirnya melirik ke arah Xian. Xian segera menatap segel di tangannya dan berkata masih tidak ada masalah dengan segel naga ini. Oleh karena itu, seharusnya Xiaoyan baik-baik saja, namun kenapa tidak ada kabar mengenai Xiaoyan setelah sekian lama? Sementara itu di sisi lain, dengan trio Xuan Kongzi yang melepaskan semua kekuatan mereka, ruang beriak mulai secara bertahap menjadi stabil. Namun sebelum mereka bisa menghela nafas lega, mereka tiba-tiba melihat ruang pintu keluar wilayah bintang berfluktuasi dengan cara yang aneh. Bersamaan dengan itu, retakan besar 10 meter perlahan muncul di depan ekspresi kusam kelompok Xuan Kongzi. Ledakan pun seketika terjadi bersamaan dengan api ungu hitam yang mengerikan menyapu seperti badai. Bersamaan dengan api ungu hitam mengerikan yang keluar, kota Pil Suci saat ini jatuh dalam kondisi kepanikan. Wajah Xuan Kongzi menjadi pucat hingga akhirnya ia memerintahkan semua tetua yang hadir untuk membangun formasi hebat. Banyak ahli dari Pil Tower segera berteriak serempak dan banyak tembakan doki yang kuat ke arah langit seperti pilar cahaya pada saat ini. Tepat ketika para ahli Pil Tower bersiap untuk membentuk formasi, sosok kurus pun perlahan muncul di tengah api ungu hitam yang mengerikan. Sosok tersebut pun terbatuk sebelum akhirnya bergumam bahwa nyala api sialan ini benar-benar menakutkan. Meskipun suara tersebut tidak keras, namun trio Xuan Kongzi di langit serta kelompok dokter peri kecil di gedung-gedung langsung menegang. Tak lama setelah suara tersebut muncul, api ungu hitam yang diluncurkan dari celah spasial seperti gunung berapi segera menjadi lambat. Setelah itu api pun dengan cepat ditarik kembali di depan banyak mata yang terpana. Dalam sekejap mata, api pun meluncur kembali masuk ke dalam celah spasial. Lautan api yang menyebabkan kota Pil Suci menjadi panik telah menghilang dengan cara yang lucu. Kekacauan di sekitar kota juga perlahan berhenti pada saat ini. Banyak mata tercengang menatap celah spasial di langit dan tentu saja lebih tepatnya pada sosok kurus yang berdiri di samping celah spasial. Kejutan pun seketika melintas di mata mereka setelah menyadari sosok tersebut adalah Xiaoyan. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiaoyan saat ini masih hidup. Mengapa nyala api tersebut yang bahkan kepala besar dari Pil Tower tidak bisa tangani mematuhi kata-kata Xiaoyan?
Di sisi lain, bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, ia merasa sedikit aneh ditatap oleh tatapan yang aneh mengarah ke arahnya. Xiaoyan mengangkat kelapanya dan tersenyum pada wajah terkejut dari trio Xuan Kongzi yang berada di langit. Ia segera bertanya bagaimana keadaan dari 3 kepala asosiasi pada saat ini. Wajah trio Xuan Kongzi benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ia pun segera bertanya bagaimana mungkin Xiaoyan benar-benar masih hidup. Xuan Kongzi adalah seseorang yang secara pribadi memasuki wilayah bintang dan memahami lingkungan kejam di dalamnya dengan sangat baik. Bahkan ia tidak berani tinggal lebih lama di dalamnya, namun Xiaoyan mampu bertahan di dalamnya selama 8 bulan tanpa terluka. Xiaoyan hanya bisa mengangkat bahunya saat melihat mata tercengang dari ketiga sosok tersebut. Tangannya mengusap pintu spasial dan perlahan menghilang. Bersamaan dengan itu, suhu tinggi yang telah menyebar di kota pil suci pun tiba-tiba menghilang. Xuan Kongzi seketika terkejut setelah menyadari aura Xiaoyan benar-benar berbeda saat ini. Trio Xuan Kongzi bukanlah orang biasa dan mereka secara bertahap pulih setelah kejutan awal yang dibuat oleh Xiaoyan. Mata mereka dengan hati-hati menyapu ke arah Xiaoyan dan kejutan di dalamnya menjadi lebih kaya. Aura Xiaoyan ini sangat berbeda dibandingkan saat ia memasuki wilayah bintang pada saat itu. Xuan Kongzi pun segera bertanya apakah Xiaoyan telah menaklukkan 3000 Burning Flame. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun hanya tertawa sebelum akhirnya Xuan Kongzi lanjut berbicara. Ia benar-benar tak menyangka bahwa Xiaoyan mampu menaklukkan 3000 Burning Flame. Keras kepala dari makhluk tersebut adalah sesuatu yang mereka bertiga telah saksikan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun tersenyum dan saat ia hendak berbicara, tiba-tiba sosok putih melintas dari jarak dekat. Tangan sedingin es meraih lengan Xiaoyan sebelum akhirnya sosok wanita cantik tersebut pun memeriksa keadaan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengungkapkan senyum hangat di wajahnya sebelum akhirnya berkata bahwa ia baik-baik saja. Xiaoyan dengan lembut menghibur dokter peri kecil saat ia menatapnya. Tak lama suara Xian pun terdengar yang dilanjutkan dengan berkata bahwa ia telah mengatakan Xiaoyan pasti baik-baik saja. Segel naga di tangannya tidak akan pernah salah. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun segera tersenyum sebelum akhirnya menoleh ke arah Tian Huazunzi. Xiaoyan meminta maaf karena ia telah membuat mereka semua khawatir. Tian Huazunzi pun tersenyum dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya matanya menyapu Xiaoyan dan keterkejutan melintas di matanya. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini sudah di tingkat bintang 9 Dozong. Ketika Xiaoyan telah melangkah ke wilayah bintang pada saat itu, ia hanya berada di level bintang 4 Dozong. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Tian Huazunzi pun tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa kecepatan latihan Xiaoyan benar-benar menakutkan. Jika ini terus berlanjut, sepertinya tidak akan sulit bagi Xiaoyan untuk menembus kelas Dozun. Setelah itu, Tian Huazunzi melirik ke arah dokter peri kecil dan berkata orang yang paling mengkhawatirkan Xiaoyan adalah dokter peri kecil. Saat Xiaoyan menghilang, ia terus-menerus berpikir untuk memasuki wilayah bintang. Jika 3 kepala asosiasi tidak menghentikannya, ia akan dengan paksa menerobos masuk. Mendengar hal ini, mata Xiaoyan menatap ke arah dokter peri kecil yang lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Emosi yang rumit melonjak di dalam hatinya pada saat ini dan hal yang paling sulit untuk diterima di dunia ini adalah nikmat kecantikannya. Ayah. Dokter peri kecil telah meninggalkan kekaisaran Cuyun bersamanya untuk menuju ke wilayah sudut hitam dan mengikutinya ke dataran tengah. Dokter peri kecil tidak pernah mengeluarkan keluhan apapun meskipun menempuh jarak yang sangat jauh. Meskipun Xiaoyan telah membantunya mengatasi tubuh racun yang menyedihkan, masih sulit untuk menebus kebaikannya karena ia mengikutinya sepanjang waktu. Sementara itu, dokter peri kecil tampaknya telah merasakan perubahan di mata Xiaoyan. Hal ini menyebabkan ia merasa sedikit panik sebelum akhirnya dengan lembut berkata bahwa semua orang juga mengkhawatirkan Xiaoyan. Jangan lakukan hal-hal berbahaya seperti itu di masa depan. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum sebelum akhirnya ia mengembalikan emosi di dalam hatinya saat menyapu mata dokter peri kecil. Setelah itu, Xiaoyan pun menangkupkan tangannya ke arah trio Xuan Kongzi dan meminta maaf telah menyebabkan masalah di Pil Tower. Xuan Kongzi pun melambaikan tangannya dan berkata tidak apa-apa selama Xiaoyan baik-baik saja. Ia telah menderita banyak gangguan dari Xuan Yi selama periode waktu ini. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan di wilayah Pil Tower, maka Yao Chen pasti akan datang dan menemukan masalah ketika ia melarikan diri di masa depan. Mendengar nama gurunya disebut, sudut mulut Xiaoyan pun seketika melengkung dengan ekspresi dingin dan tegas melintas di matanya. Ia telah berhasil mendapatkan 3000 Burning Flame dan sudah waktunya untuk menyelamatkan guru dari tangan Aula Jiwa.
Di sisi lain, melihat ekspresi Xiaoyan yang agak dingin dan tegas, Xuan Yi tampaknya memikirkan sesuatu. Ia pun segera berkata bahwa ini bukan tempat untuk berbicara. Oleh karena itu, lebih baik mereka masuk ke Pil Tower karena mereka juga telah memperoleh beberapa informasi tentang di mana Yao Chen dipenjarakan saat Xiaoyan berada di wilayah bintang. Ekspresi Xiaoyan seketika berubah sebelum akhirnya ia menekan kecemasan yang ada di dalam hatinya dan mengangguk. Setelah sampai di ruang pertemuan di dalam Pil Tower, Xuan Kongzi pun mulai berbicara dengan ekspresi yang serius. Berdasarkan informasi yang mereka peroleh, Aula Jiwa berpikir untuk mentransfer Yao Chen ketika mengirim orang setelah Xiaoyan pada saat itu. Namun karena masalah pil gathering, transfer tersebut akhirnya tertunda. Namun selama setengah tahun Xiaoyan menghilang, mereka memiliki waktu yang cukup untuk memindahkan Yao Chen dari kota Ming di wilayah barat. Ekspresi Xiaoyan seketika tenggelam dengan tinju yang sedikit terkepal sebelum akhirnya bergumam bahwa memang benar. Ekspresi Xiaoyan seketika tenggelam dengan tinju yang sedikit terkepal sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya, bolehkah ia tahu di mana Aula Jiwa memenjarakan gurunya? Xuan Kongzi pun memberitahu bahwa ada beberapa petunjuk namun belum bisa diverifikasi. Mereka masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat, namun Xiaoyan tidak perlu cemas. Dengan informasi mereka saat ini, seharusnya mereka dapat menyelidiki semuanya dengan benar. Xiaoyan pun sedikit mengangguk setelah menyadari bahwa ia hanya bisa mengandalkan informasi yang dia terima dari Pil Tower. Melihat Xiaoyan yang merenung, Xuan Kongzi segera berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir. Karena Aula Jiwa menganggap Yao Chen berharga bagi mereka, oleh karena itu mereka tidak akan mengambil nyawanya. Selain itu, jika Pil Tower berhasil mendapatkan informasi, maka mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan Xiaoyan. Jika mereka mengelurkan tangan, mereka pasti akan membuat marah Hall of Soul dan pertempuran besar mungkin akan meletus. Pil Tower saat ini bukan tandingan dari Hall of Soul, oleh karena itu, Xuan Kongzi terdiam beberapa saat setelah mengatakan perkataan tersebut. Menyadari hal itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa sudah cukup Pil Tower membantu Xiaoyan menemukan lokasi di mana Hall of Soul memenjarakan gurunya. Xiaoyan akan merasa tidak enak jika ia mendapatkan lebih banyak bantuan. Xuan Kongzi pun segera berkata dengan penuh sesal bahwa Xiaoyan dapat yakin, tidak peduli apapun, Hall of Soul adalah musuh dari Pil Tower. Oleh karena itu, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu Xiaoyan. Xiaoyan pun segera tersenyum sebelum akhirnya menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Xuan Kongzi. Xuan Kongzi pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan harus beristirahat di Pil Tower selama periode waktu ini. Xiaoyan dapat segera bertindak setelah mereka mendapatkan informasi yang akurat dan memberikannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya ia mengepalkan tangannya dan sepotong giok pun muncul di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang mereka dapat gunakan untuk mengirimkan informasi. Feng Zunzi telah memberikannya kepada Xiaoyan pada saat sebelum ia pergi. Saat ini sudah waktunya untuk memanggil Feng Zunzi, dan begitu Xiaoyan mengumpulkan orang dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka ia akan menyerbu ke tempat Yao Lao di penjara dan menyelamatkannya. Setelah itu, Xiaoyan pun menghirup nafas lembut dan niat membunuh gelap melintas di mata Xiaoyan hingga akhirnya ia pun mengepalkan tangannya dan seketika giok pun pecah. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan pun telah sampai di kediaman mereka. Xiaoyan segera bertanya apakah yang terjadi selama periode waktu ini. Dokter peri kecil pun segera berkata karena klan Ye memiliki banyak masalah untuk ditangani, maka Ye Zong hanya bisa kembali ke kota Ye dengan Xinlan dalam kekecewaan setelah menunggu dengan putus asa untuk waktu yang lama. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan menyadari bahwa klan Ye saat ini dalam kondisi buruk. Menjadi tetua pertama, maka Ye Zong tidak dapat menunggu di sekitar kota Pil Suci. Mampu menunggu sekitar setengah tahun sudah cukup untuk membuat Xiaoyan tahu bahwa Ye Zong benar-benar tulus. Tak lama dokter peri kecil lanjut berkata selain dari hal itu, orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam datang untuk menemukan permasalahan sekali selama periode waktu ini. Yang mereka sebut sebagai pemimpin sekte junior dan dua sesepuh hilang bersama di dalam alam pil. Kemungkinan mereka telah bertemu dengan beberapa kecelakaan. Mereka berpikir bahwa Xiaoyanlah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu mereka akan sering datang untuk mencari Xiaoyan. Namun Cao Ying adalah seorang yang menjadi saksi dan mengatakan bahwa orang yang telah membunuh mereka adalah Old Mugu. Ditambah lagi dengan mediasi yang dilakukan oleh Pil Tower, pihak lain akhirnya dengan enggan pergi. Namun dari cara dokter peri kecil melihatnya, tentu saja mereka masih membenci Xiaoyan.
Jika mereka mendapatkan berita bahwa Xiaoyan meninggalkan wilayah bintang dalam keadaan utuh, mereka pasti akan datang dan menemukan permasalahan. Xiaoyan pun seketika mengerutkan keningnya dan bergumam bahwa orang-orang tersebut benar-benar orang yang keras kepala. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan berkata biarkan saja semua orang tersebut. Jika mereka benar-benar datang dan mencari permasalahan, maka mereka tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang ini juga bukan orang-orang yang baik dan tidak menjadi permasalahan untuk menghajar mereka. Dokter peri kecil pun mengangguk sebelum akhirnya mata Xiaoyan menyapu tumbuh indah dokter peri kecil dan kejutan melintas di dalamnya. Xiaoyan segera berkata bahwa aura dokter peri kecil tampaknya juga menjadi lebih kuat selama periode waktu ini. Dokter peri kecil pun tersenyum kemudian berkata bahwa poison dan di dalam tubuhnya memiliki efek ajaib pada latihannya. Ia telah meningkat cukup signifikan selama waktu 1 tahun ini. Di sisi lain, Tianhuo Zunzi tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata apanya yang signifikan. Kekuatan dokter peri kecil ini kemungkinan telah mencapai puncak bintang 3 Dozun. Dengan kecepatan pelatihan ini, kemungkinan sangat sedikit orang di kelas Dozun yang dapat bersaing dengan dokter peri kecil. Tubuh racun yang menyedihkan yang telah terkendali memang menakutkan. Kejutan pun melintas di mata Xiaoyan ketika ia menyadari bahwa dokter peri kecil telah sampai di puncak bintang 3 Dozun. Menanggapi perkataan Tianhuo Zunzi, dokter peri kecil segera tersenyum sebelum akhirnya berbicara. Tuan Tianhuo Zunzi tidak perlu meremehkan dirinya sendiri. Ia telah menstabilkan dirinya di puncak bintang 1 Dozun dalam waktu singkat. Menerobos Dozun bintang 2 atau bahkan pulih ke puncaknya sebelumnya hanyalah permasalahan waktu. Tianhuo Zunzi pun tertawa getir sebelum akhirnya berkata bahwa itu sangat sulit. Mampu memulihkan kekuatan Dozun telah melebihi harapannya. Selain itu, ia hanya berada di level bintang 5 Dozun pada saat itu. Setiap level dalam kelas Dozun sangat sulit untuk dicapai. Menghabiskan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad bukanlah hal yang sangat langka. Alasan inilah mengapa ia bisa merasa terkejut dan iri dengan kecepatan pelatihan dari dokter peri kecil. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun dengan lembut berkata bahwa hal itu mungkin tidak pasti. Seseorang memang akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke puncaknya melalui latihan normal. Namun ada metode lain yang dapat secara drastis mengurangi periode waktu tersebut. Tangan kisut Tianhuo Zunzi seketika mengencang kemudian bertanya apa maksud dari Xiaoyan. Apakah dengan mengandalkan pil obat? Xiaoyan pun segera menoleh dan tersenyum sebelum akhirnya bertanya, bolehkah ia tahu jika Tuan Tianhuo Zunzi pernah mendengar tentang pil obat yang disebut fungus green pill? Tianhuo Zunzi seketika terkejut dengan panas berapi-api di dalam matanya yang melonjak karena ia mengetahui pil tersebut. Pil hijau jamur dikabarkan dapat memungkinkan seseorang yang kekuatannya telah memburuk untuk kembali ke puncaknya. Melihat ekspresi dari Tianhuo Zunzi, Xiaoyan pun seketika tertawa sebelum akhirnya berkata fungus green pill memang ada gunanya. Namun hal itu tidak memungkinkan Tianhuo Zunzi kembali ke kondisi puncaknya seperti apa yang telah ia jelaskan dan itu hanyalah rumor. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan, jika Tuan Tianhuo Zunzi mengonsumsi obat ini, ia seharusnya dapat pulih ke tingkat bintang 3 Dozun. Tianhuo Zunzi tidak kecewa dan sedikit terkejut karena mampu melompat dari 1 bintang ke 3 bintang juga merupakan peningkatan yang sangat cepat. Tak lama setelah itu, Xiaoyan berkata, namun pil hijau jamur ini adalah pil obat tingkat 8. Oleh karena itu, pil tersebut sangat sulit untuk dimurnikan. Bahkan seorang guru alkemis tingkat 8 biasa akan kesulitan untuk berhasil menyempurnakannya. Namun Tuan Tianhuo Zunzi tidak perlu khawatir dan menyerahkan permasalahan ini kepada Xiaoyan. Tuan Tianhuo Zunzi telah banyak membantu Xiaoyan, oleh karena itu saat ini maka Xiaoyan harus mengembalikannya. Menanggapi hal itu, Tianhuo Zunzi pun seketika melebarkan mulutnya. Ia segera berkata mengucapkan terima kasih tidak memberikan keadilan yang besar. Oleh karena itu, ia akan mengingat kebaikan Xiaoyan di hatinya. Xiaoyan pun tersenyum, kemudian berkata setelah ia beristri jahat beberapa hari lagi, maka ia akan mencoba membantu Tuan Tianhuo Zunzi memperbaiki pil hijau jamur sebelum pil tower berhasil mendapatkan informasi apapun. Xiaoyan pun akhirnya berdiri dan berjalan menuju ke kamarnya sebelum akhirnya berkata bahwa ini sudah sangat larut. Mereka semua harus beristri jahat lebih awal dan beritahu Xiaoyan jika pil tower memiliki berita. Xiaoyan mungkin akan melakukan proses latihan selama beberapa hari. Dokter peri kecil dan yang lainnya pun seketika mengangguk saat mereka mendengar perintah dari Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan yang telah berada di kamarnya pun duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang diterangi cahaya hangat.
Ia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul dari tangannya. Gulungan tersebut adalah 3 segel tersisa dari keterampilan segel dewa yang diberikan Suner kepadanya sebelum ia pergi. Hati Xiaoyan dengan jelas menyadari kekuatan keterampilan segel dewa yang merupakan satu set lengkap teknik do tingkat tinggi kelas di atau bumi. Teknik yang tersisa ini adalah segel pembalik tanah, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, lebih dari cukup baginya untuk berlatih segel pembalik tanah. Sementara itu, akan sedikit berat baginya untuk berlatih segel pengubur langit. Sementara Xiaoyan tidak akan mampu dan tidak berdaya untuk mempraktikkan segel dewa kuno yang terakhir. Berdasarkan apa yang tercatat di gulungan, jarang ada orang yang berhasil menguasai segel dewa kuno terakhir bahkan di dalam klan Gu. Dari sinilah orang bisa tahu betapa sulitnya mempraktikkan teknik tersebut. Setelah membuat keputusan, Xiaoyan pun tidak menunda waktu lagi dan mengingat semua informasi di dalam gulungan ke benaknya. Setelah itu ia perlahan menutup matanya dan mulai membentuk segel tangan yang asing dan rumit di depannya. Sementara segel tangan berubah, benang riak aneh diam-diam menyebar dari mereka. Proses pun terus berlanjut hingga tak terasa 5 hari pun telah berlalu. Selama periode waktu ini, Xiaoyan telah menggunakan segel membalik tanah dan segel pengubur langit berkali-kali. Berdasarkan kecepatan latihan ini, kemungkinan hanya permasalahan waktu sebelum akhirnya Xiaoyan mampu menguasainya.